Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Bia Boys Games. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Di video kali ini aku akan bercerita tentang Barbie Cinderella. Pasti kalian sudah tahu kan kisah Cinderella? Yuk kita simak ceritanya. Dimulai dengan yang bernama Cindy yang diantar oleh ayahnya ke sekolah dan ayahnya pergi ke kantor. Cindy ini tinggalnya bersama ayah dan ibunya, dan ada pembantu baru yang baru bekerja di rumah Cindy, yaitu Maki ya guys. Nah, di sini Cindy sedang diantar ke sekolah oleh ayahnya. Setelah mengantar Cindy, ayahnya langsung pergi ke kantor. Kembali ke rumah, ibunya Cindy akan pergi ke sebuah minimarket dan berpesan kepada pembantunya untuk menjaga rumahnya. Lalu ibunya Cindy pergi sendiri ke sebuah supermarket yang dekat dari rumahnya. Di tempat lain, Maki sedang menelepon seseorang yang akan mencelakakan ibunya Cindy dengan cara menabrak lari. Nah, di sini Maki sedang berjanjian ya dengan orang lain, orang jahat akan mencelakakan ibunya Cindy. Lalu Maki pun pergi menggunakan mobil dan ibunya Cindy setelah selesai belanja, lalu ibunya Cindy pergi untuk pulang, dan ketika ibunya Cindy sedang menyeberang, tiba-tiba ada mobil Maki yang menabrak ibunya Cindy sampai meninggoy guys. Ini posisinya sudah menabrak ya guys. Lalu Maki pun tertawa lepas. Nah, di sini Cindy akan pulang ya guys. Nah, dijemput oleh ayahnya. Jadi apa sih maksud tujuan Maki ya guys? Jadi Maki ini adalah pembantu yang jahat yang ingin menguasai harta ayahnya Cindy dengan cara menyingkirkan ibunya Cindy dan akan menikahi ayahnya Cindy menjadi ibu tirinya Cindy. Nah, di sini ayahnya sedang menjemput Cindy untuk pulang ke rumah. Ketika di jalan, mereka melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul dan tiba-tiba mereka keluar, dan ternyata itu adalah ibunya yang kecelakaan ditabrak lari oleh mobilnya si pembantu yang jahat itu ya guys. Pada malam hari, ibunya Cindy dikuburkan di salah satu TPU Sakura School Simulator. Di sini ada kerabat-kerabatnya Cindy, dan Cindy dengan ayahnya saling menguatkan. Di balkon, Cindy sedang bersedih dan dihibur oleh Maki. Jadi terus ayahnya juga sakit karena kehilangan ibunya. Beberapa minggu kemudian, Maki itu menikah dengan ayahnya karena Maki ini berpura-pura sangat baik dan perhatian kepada ayah dan Cindy. Jadi ayah dan Cindy pun luluh karena kebaikan Maki. Lalu mereka pun menikah dan Cindy pun menyetujui Maki dan Cindy menikah. Ternyata Maki pun mempunyai 2 anak perempuan ya guys. Lalu mereka juga sesekolah sama si Cindy, dan mereka pun diantar oleh ayahnya ke sekolahan Cindy. Nah, di sini ayahnya Cindy mengantar ketiga putra putrinya. Nah, di sini si ayahnya juga berangkat ke kantor, dan tiba-tiba ayahnya Cindy dicegat oleh penjahat ya guys, dibegal. Di tempat lain, Maki sedang menelepon seseorang untuk mencelakakan ayahnya Cindy. Nah, ini dia penjahat yang akan mencelakakan ayahnya Cindy ya guys. Ketika ayahnya Cindy lewat,
mereka pun berpura-pura mobilnya rusak dan terjadilah kemacetan. Lalu ayahnya Cindy membantu orang itu, dan ternyata di belakangnya ada orang yang jahat menusuk ayahnya Cindy sampai pingsan. Setelah ayahnya Cindy pingsan, lalu ayahnya Cindy dibawa ke sebuah laut dan ditenggelamkan. Lalu ayahnya Cindy dibawa ke rumah sakit karena ada yang menemukannya. Dan di sini mereka berkumpul melihat ayahnya yang sudah tiada, dan ayahnya Cindy pun meninggal ya guys. Nah, di sini mulailah ibu tirinya Cindy menjadi jahat ya guys. Dimulai kedua putrinya lapar dan Cindy harus memasak. Ini sepulang dari makam ya guys, dari pemakaman ayahnya langsung Cindy memasak dan memberikan makanan kepada ibu tiri dan adik tiri-tirinya. Nah, di sini ibu tirinya sedang memaksa Cindy untuk tidur di sebuah gudang dan memakai baju pembantu ya guys. Lalu Cindy menurut saja karena Cindy sudah tidak mempunyai siapa-siapa. Dan di sini Cindy disuruh untuk membersihkan toilet ya guys, dan ternyata Cindy pun dikurung di toilet semalaman dan Cindy pun tidur di toilet. Lalu Cindy pun sedih mengapa ibu tirinya sangat jahat kepada Cindy. Di pagi hari, pintu toilet pun terbuka dan mereka pun ditertawakan oleh ibu tiri dan adik tirinya. Dan ketika pagi ada seorang tamu dari istana yang membawakan amplop untuk pergi ke pesta dansa. Lalu Cindy pun memberikan amplop itu kepada ibu tirinya, dan ibu tirinya berpesan supaya Cindy tidak ikut ke istana itu. Lalu Cindy pun sedih dan teringat ayah dan ibunya. Di malam hari mereka pun pergi ke pesta dansa itu bersama ibu tiri dan anak tirinya itu, dan Cindy pun dikurung di rumahnya sendiri oleh ibu tirinya. Jadi ibu tirinya ini sangat jahat ya guys kepada Cindy. Sebelum lanjut, aku mau bagikan ID rumah Taiga Yuki ya guys, direnovasi menjadi sebuah kayak istana ya guys. Nah, ini dia rumahnya Taiga. Lanjut ke ceritanya. Ketika Cindy sedang merenung, tiba-tiba ada ibu peri yang membantu Cindy untuk datang ke pesta dansa itu. Lalu ibu peri itu mengubah Cindy menjadi Putri Cinderella yang sangat cantik. Lalu ibu peri pun memberikan sebuah mobil kepada Cindy agar tepat waktu datang ke pesta dansa itu, dan ibu peri berpesan supaya pulang jangan lebih jam 12 malam karena aku berubah ke posisi semula ya guys. Nah, di sini Cindy pergi ke sebuah istana pesta dansa. Cindy pun tiba di istana. Ketika sampai, semua orang terpesona kecantikan Cindy, bahkan pangeran pun melihat Cinderella dengan sangat cantik. Lalu pangeran pun mengajak Cinderella itu berdansa dan makan malam ya guys. Ketika sedang makan malam, Cindy pun teringat pesan oleh ibu peri. Langsung Cindy pun pergi meninggalkan si pangeran, dan Cindy pun meninggalkan sebuah sepatu ya guys. Nah, di sini tidak terlihat sepatunya ya guys karena tidak bisa dilepas. Nah, di sini Cindy pun langsung
pergi ke rumahnya karena takut penyamarannya terbongkar oleh ibu dan adik tirinya. Cindy pun pulang tepat waktu dan lalu Cindy pun segera bergegas ke kamarnya dan berubah menjadi Cindy lagi ya guys. Dan tidak lama ibu dan adik tirinya pun pulang dari pesta dansa itu. Di keesokan harinya, pangeran dan pengawalnya mencari seseorang wanita yang memakai sepatu di pesta dansa itu. Ternyata tidak ada yang cukup ya guys sepatunya. Lalu ada pengawal yang sedang duduk di dapur ternyata melihat Cindy, dan si pengawal itu menunjukkannya kepada pangeran supaya untuk mencoba sepatu yang hilang itu. Dan ternyata sepatu sepasang itu cukup di Cindy ya guys, di kakinya Cindy. Dan lalu pangeran pun percaya bahwa seorang putri yang menemaninya makan malam itu dan berdansa dengannya yaitu Cinderella. Nah, di sini pangeran pun langsung membawa Cindy ke istana. Ketika ingin membawa Cindy ke istana, Cindy pun akan mengajak ibu dan adik tirinya supaya tinggal di istana, tetapi Cindy pun teringat si ibu tirinya itu sangat jahat dan memohon untuk mengampuninya karena sudah membunuh ayah dan ibu kandungnya Cindy. Lalu Cindy pun terkejut dan mempenjarai mereka semua. Nah, disinilah pernikahan Cinderella dan pangeran pun dimulai. Jadi Cinderella dan pangeran pun hidup bahagia. Ibu dan adik tirinya pun terkurung di penjara karena sudah jahat menyakiti Cindy. Jadi cukup sampai di sini ya guys ceritanya. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys agar aku semangat bikin konten-konten yang menarik lainnya. See you next time and thanks for watching. Bye bye.